Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tugas esai yang harus teman mahasiswa kerjakan untuk tugas pertama pada minggu ini. Nah, kita sudah belajar tentang valuation model dalam manajemen keuangan syariah. Sedikit mengilas kembali apa itu valuation model, di mana bicara tentang suatu metode yang digunakan untuk menentukan nilai wajar atau nilai intrinsik dari suatu aset, perusahaan, atau investasi. Proses ini sangat penting dalam dunia keuangan dan juga investasi karena dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai nilai aktual dari suatu entitas atau aset yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Ketika kita bicara tentang manajemen keuangan Islam, maka kita memainkan peranan penting bagaimana menilai instrumen keuangan seperti dari obligasi syariah, sukuk, dan juga saham. Saham yang seperti itu sudah kita pelajari, ada saham biasa ataupun saham preferred. Nah, untuk penggunaan model valuasi dalam analisis keuangan membawa implikasi etis yang signifikan, terutama terkait dengan potensi manipulasi oleh manajemen perusahaan atau analis keuangan. Berikut adalah beberapa penjelasan tentang etika dalam penggunaan model valuasi dan kritik terhadap praktek-praktek yang dapat menimbulkan masalah etis. Saya harap teman mahasiswa mendengarkan materi ini dengan baik sebelum menuliskan jawaban teman mahasiswa pada sesi akhir tugas. Kita bicara tentang etika dalam penggunaan model valuasi. Model valuasi bertujuan untuk menentukan nilai suatu aset atau perusahaan melalui berbagai metode analisis. Namun dalam prakteknya, terdapat berbagai resiko bahwa model-model tersebut dapat disalahgunakan untuk menciptakan gambaran yang menyesatkan tentang nilai sebenarnya dari sebuah perusahaan. Hal ini dapat terjadi melalui beberapa cara. Yang pertama dengan manipulasi angka. Manajemen perusahaan mungkin memiliki insentif untuk memanipulasi data yang digunakan dalam model valuasi untuk mencapai hasil yang lebih menguntungkan. Misalnya, mereka dapat mengubah asumsi mengenai pertumbuhan pendapatan atau biaya yang meningkatkan nilai yang dilaporkan. Sebagai contoh, sebuah perusahaan dapat memperkirakan pertumbuhan pendapatan yang tidak realistis untuk meningkatkan nilai sahamnya sebelum penawaran umum perdana atau kita sebut dengan IPO. Jika proyeksi tersebut tidak tercapai, investor akan dirugikan. Yang kedua, penyajian informasi yang menyesatkan. Analis keuangan juga dapat terlibat dalam praktek tidak etis dengan memilih model valuasi yang menguntungkan dan menyajikan informasi dengan cara yang menguntungkan bagi pihak tertentu. Misalnya, mereka mungkin menggunakan model valuasi relatif tanpa memberikan konteks yang memadai tentang perbandingan yang dilakukan. Seorang analis mungkin menggunakan rasio price to earning atau P sama dengan E, P strip E, yang rendah untuk merekomendasikan saham tertentu tanpa menjelaskan bahwa rasio tersebut dipengaruhi oleh faktor risiko tinggi atau pertumbuhan yang stagnan. Yang ketiga, adanya kondisi ketidaktransparan. Ketidaktransparan dalam asumsi dan metodologi yang digunakan dalam model valuasi juga merupakan masalah etis. Penggunaan model yang kompleks tanpa penjelasan yang jelas dapat menyembunyikan informasi penting dari investor. Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan menggunakan teknik valuasi kompleks tanpa menjelaskan asumsi dasar kepada pemegang saham, hal ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan merugikan investor ketika kenyataan tidak sesuai dengan ekspektasi. Sehingga dapat kita lihat, praktek-praktek di atas tidak hanya merugikan investor, tetapi juga dapat merusak reputasi pasar secara keseluruhan. Ini adalah implikasi etis di mana ketika investor kehilangan kepercayaan pada integritas laporan keuangan dan analisis valuasi, ini juga dapat menyebabkan penurunan partisipasi di pasar dan meningkatkan biaya modal bagi perusahaan. Berikut tugas yang harus teman mahasiswa lakukan dalam bentuk esai dengan tidak lupa mencantumkan NIM dan juga nama teman mahasiswa. Bahwa teman mahasiswa harus menuliskan pendapat tentang bagaimana peran prinsip ekonomi Islam dan undang-undang yang berlaku di Indonesia yang dapat menegaskan etika dalam penggunaan modal valuasi pada situasi ketidakstabilan ekonomi
saat ini. Sebelum menutup, saya memberikan kesimpulan bahwa etika dalam penggunaan model valuasi sangat penting untuk menjaga integritas pasar keuangan. Analis dan manajemen perusahaan tentunya harus berkomitmen untuk transparansi, akurasi, dan kejujuran dalam penyajian data dan asumsi yang digunakan dalam proses valuasi. Dengan demikian, mereka tidak hanya melindungi kepentingan investor, tetapi juga memastikan keberlanjutan pasar keuangan itu sendiri. Terima kasih untuk segala perhatiannya. Semoga tugas dapat diselesaikan dengan baik. Syukron dan thank you. Namun sebagai catatan, please write answer in English. I hope you can write down your answer with English. Thank you very much.